Selamat malam, Pastor, Suster, Bruder, Bapak Ibu sekalian, dan juga kaum muda yang sangat kami hormati dan banggakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tema pertama APP 2022, peran gereja di dalam pendidikan. Bagaimana tema tersebut akan kita dalami di dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan. Sebelum saya memaparkan Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan kaum muda, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sangat penting berikut ini, dan ini hendaknya sebaiknya disampaikan kepada para fasilitator lingkungan dan wilayah nanti. Yang pertama seperti tadi sudah disampaikan oleh Romo Yosef bahwa fokus APP kita pada pentingnya aksi nyata sebagai perwujudan cara bersaksi. Tentu aksi nyata ini diinspirasi, dimotivasi keluar dari perenungan yang salah satunya juga berdasarkan kitab suci. Yang kedua, kita sudah diberi buku panduan sebagai alat bantu. Namanya sebagai alat bantu, tentu ini jika membantu. Karena itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa fasilitator itu bisa memodifikasi, bisa menambah atau mengubah pada bagian-bagian tertentu dalam buku itu, termasuk di dalamnya ada kisah bermakna. Karena itu maka kepada kita diberikan alternatif kisah. Nah, hal ini yang ingin saya sampaikan pada slide ini adalah khusus untuk para fasilitator lingkungan yang nanti akan memandu pertemuan APP tersebut. Ada beberapa hal yang penting, menurut saya ini sangat penting sekali untuk diperhatikan oleh fasilitator hal-hal yang teknis ini. Yang pertama adalah fasilitator hendaknya membagi tugas kepada umat lain atau rekan yang hadir, sehingga tidak memborong semua ditangani oleh satu fasilitator. Lalu yang kedua, setiap petugas sebaiknya melatih diri sebelumnya. Kendati kepada kita sudah diberi buku panduan yang di situ juga secara narasi sudah ada, sebaiknya fasilitator lingkungan itu mempersiapkan diri dengan baik, melatih diri sebelumnya, jadi tidak mendadak. Dan yang berikutnya adalah saya menyebutnya sersan. Jadi serius tapi juga santai, jangan tegang terus. Kalau pertemuan tegang terus itu pasti tidak enak. Dan yang berikutnya adalah pastikan. Fasilitator memastikan membuat aturan sebelum pertemuan itu dimulai agar apa? Umat yang hadir itu tahu prosesnya akan dilakukan seperti apa. Itulah beberapa hal yang menurut saya sangat penting untuk kita sampaikan kepada fasilitator lingkungan. Nah, sekarang mari kita melihat hal-hal apa atau runtutannya seperti apa pertemuan APP yang bisa kita laksanakan di lingkungan. Yang pertama adalah kata pengantar. Pastor, Suster, Bapak, Ibu, dan kaum muda yang sangat saya cintai, kepada kita sudah diberikan narasi kata pengantar. Silahkan itu dibacakan jika mau memang membacakan, tetapi jika mau memodifikasi silahkan. Di dalam kata pengantar ini kita menyampaikan pentingnya martabat manusia segambar dengan Allah. Lalu penekanan yang kedua adalah gereja sebagai umat Allah. Jangan kita berpikir gereja di sini sebagai institusi, gereja hanya urusan pastor, uskup. Tidak, tapi ini adalah kita semua. Maka di dalam podcast itu selalu dikatakan tanggung jawab kita. Dan poin ketiga pada pertemuan pertama ini adalah pendidikan itu sangat penting dan ini berbasis pada ensiklik Konsili Vatikan II, Gravissimum Educationis. Silahkan fasilitator juga sebaiknya membaca secara lebih lengkap. Dan poin keempat, kita tahu bahwa saat ini pandemi COVID-19 berdampak begitu besar terhadap terancamnya begitu banyak anak-anak usia sekolah putus sekolah. Dan yang kelima adalah pendidikan yang memadai
pendidikan yang layak itu adalah tanggung jawab kita semua. Ini kata pengantar yang perlu kita sampaikan kepada para hadirin yang hadir pada pertemuan APP di lingkungan. Lalu yang berikutnya adalah doa pembuka, ini sudah disiapkan. Setelah doa pembuka, kepada kita disajikan kisah bermakna yang tadi saya sampaikan, fasilitator diberi alternatif memilih, menyesuaikan. Nah, di sini yang saya tampilkan adalah Vina, anak Ibu Kartini terancam putus sekolah. Silahkan dipelajari dan pilih salah satu. Nah, setelah kisah bermakna, kepada kita diberikan sharing dan pendalaman. Dan ini sangat penting karena sharing dan pendalaman ini yang akan membawa peserta kepada aksi nyata. Dan karena itu kami menyarankan agar ada salah satu wakil umat yang mencatat usulan-usulan tersebut. Nah, setelah sharing tersebut, kepada kita dihadapkan bacaan kitab suci, silahkan Bapak Ibu fasilitator membaca secara lengkap, itu akan lebih baik. Kepada kita disajikan parafrase yang sudah kami pilih, hal-hal yang menurut kami sangat penting dan silahkan didalami. Setelah bacaan kitab suci, ada satu bagian yang begitu penting menurut kami adalah peneguhan dan wawasan. Di sini silahkan dibacakan dengan jelas dan tegas. Di sini akan diarahkan peneguhan ini kepada para peserta yang mengikuti pertemuan APP untuk membangun komitmen dan aksi nyata. Di sini saya menampilkan 2 komitmen. Yang pertama, Anda bisa bersama-sama dengan umat di lingkungan membuat gerakan misalkan koin peduli pendidikan. Silahkan atur, silahkan bicarakan. Anda juga bisa sebagai pribadi menyumbangkan misalkan seragam sekolah, sepatu, tas yang layak pakai, buku-buku yang baik untuk perpustakaan bagi sekolah-sekolah menengah ke bawah. Dan bisa juga memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak. Nah, setelah itu Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada runtutan berikutnya, doa umat bisa spontan, sebaiknya disiapkan, lalu Bapak kami, doa penutup, dan perutusan. Itu saja bagian dari pertemuan pertama yang bisa kita dalami, kita jadikan sebagai materi refleksi untuk pertemuan APP yang pertama. Selamat malam, Romo, Suster, Ibu Bapak, dan semua saudara-saudari dalam kasih dalam Kristus. Terima kasih atas pemaparan peran gereja dalam pendidikan. Nah, pada malam hari ini nih, kita akan mencoba melihat bersama-sama apa sih peran gereja di bidang kesehatan. Berbicara tentang kesehatan ya, kesehatan, pelayanan kesehatan. Kita tidak bisa memisahkannya dari sebuah rangkaian karya dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah, di mana karya-karya pelayanan itu bisa menjadi nyata karena gereja senantiasa berguru pada sosok Yesus yang menyembuhkan. Saya membayangkan pria dalam gambar yang ini, dia pasti sangat merasa tersingkir dari kehidupan karena sakit yang dideritanya. Nah, ini sejalan karena sakit yang diderita seseorang bukan hanya mengena dalam fisiknya aja, tapi juga melainkan pada seluruh eksistensi orang itu. Kita bisa melihat hal ini di dalam artikel Paus Yohanes Paulus II yang bernamanya Dolentium Hominum, dalam bagian yang kedua. Nah, beranjak dari hal itu, kita juga melihat ya, tahun lalu, terutama di pertengahan tahun 2021, ada banyak sekali aspek-aspek yang terkoyak, apalagi instansi kesehatan. Kerja keras, taruhan nyawa dari nakes-nakes yang bekerja itu tidak henti-hentinya. Padahal mereka juga punya keluarga, mereka juga punya kerabat yang harus dijaga. Nah, ini bukan melulu soal nakes, tapi juga ini adalah tugas kita. Kita bagian dari gereja, kita adalah gereja. Kita dipanggil untuk ikut serta dalam misi karya pelayanan yang mulia ini. Karena apa kehadiran ini nggak lain dan nggak bukan, karena ini adalah wujud pribadi Allah yang selalu berbelas kasih, terutama buat mereka yang tersingkir, sakit, dan menderita. Kita lihat 1-2 kisah ya. Di sini kita punya potret foto
Mungkin Anda menebak-nebak siapa ini yang ada dalam APD ini. Nah, ini adalah ketika pusat pastoral Samadhi menjadi tempat isolasi pasien COVID-19, ini adalah Frater Dr. Adi Wenanto atau yang lebih kita akrab kenal dengan Frater Wenan. Frater ini membantu menjadi full time ya, volunteer ketika Samadhi harus menjadi pusat pengendalian atau pusat pengobatan COVID dengan kriteria tertentu. Ketika saya tanya Frater, apa yang Frater rasakan pada waktu itu? Frater bilang peristiwa COVID-19 ini bukan hanya soal kesehatan aja, tetapi juga masalah kemanusiaannya. Rasa kemanusiaan kita tergerak untuk menolong para pribadi yang membutuhkan sapaan. Di mana itu kalau kita memberikan sapaan-sapaan itu, disitulah hadirlah Tuhan melalui pelayanan yang kita buat. Nah, sebenarnya teman-teman, Ibu Bapak, Romo dan Suster, ini juga boleh dikatakan sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam salah satu audiensinya. Paus mengatakan bahwa gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang. Lah, apa artinya ya? Ini artinya bahwa gereja bukanlah institusi atau bangunan, tapi gereja ini harus bisa menerima semua orang yang datang. Gereja melayani tanpa harus melihat latar belakang seseorang. Dari potret yang pertama kita beralih ke potret yang kedua. Di sini ada sebuah potret di mana ada anak yang usai mendapatkan vaksin COVID-19. Di sini adalah suasana ketika vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi mereka yang memiliki disabilitas dan juga para lansia. Ketika saya juga bertanya kepada para nakes yang bertugas, mereka juga mengatakan, kami sungguh bahagia boleh diizinkan memvaksin saudara-saudari dari kelompok rentan disabilitas. Kelompok usia rentan mungkin lansia juga. Di samping lansia, kami juga bisa melihat tindakan ini amat penting. Karena penyandang disabilitas sama, nggak ada bedanya dengan kita semua. Setara, kita semua adalah satu warga kerajaan Allah. Nah, maka sangat jelaslah bahwa pesannya ini gereja adalah kita. Gereja bukan cuman nakes, gereja bukan cuman dokter, gereja bukan cuma orang tertentu, tapi semua dari kita adalah gereja sebagai langkah pelayanan yang senantiasa menyentuh hakikat kehidupan kita. Belajar dari kisah-kisah tadi, berbekal dari pengantar tadi, kita boleh juga untuk mempunyai beberapa pertanyaan reflektif ya, yaitu mungkin kita bisa bertanya, nggak usah yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat di sekitar kita. Siapa di antara kita yang mengalami situasi beratnya berobat? Biayanya tinggi. Dikala mungkin kita menderita sakit, divonis sakit berat oleh dokter dan membutuhkan tuntunan tangan dokter. Ketika saya juga atau keluarga saya terpapar COVID pada saat itu, dan mungkin sekarang juga bisa. Di mana sulitnya mencari rumah sakit, UGD aja penuh, dan beratnya biaya berobat. Saya butuh pendampingan. Nah, pertanyaannya sejauh mana saya merasakan pendampingan dari gereja. Dan yang terakhir yang boleh kita refleksikan juga, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa bahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan di lingkup gereja, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan. Kita lihat 1-2 perikopa singkat. Di sini kita melihat perjanjian lama. Kitab Keluaran di sini ada 2 nakes ya, 2 bidan namanya Sifra dan Pua. 2 orang ini mengikuti hati nurani mereka untuk memelihara nilai-nilai kehidupan. Karena hidup adalah hak yang paling dasar yang boleh dimiliki oleh semua orang. Nah, maka menghormati hak itu, dan ini mereka enggak mendengarkan. Firaun bilang bunuh enggak mau. Jadi ini poin pertama yang penting. Semua kejadian tadi mendapatkan penggenapannya di perjanjian baru. Di Injil Markus kita bisa melihat ada potret, wow ini ada orang yang kelihatannya tidak berdaya. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh 4 orang di sekitarnya. Belum tentu mereka mengenal satu sama lain. Tetapi mereka tergerak
tergerak oleh belas kasihan, menggotong si lumpuh demi bertemu dengan Yesus dan bisa mendapatkan kesembuhan. Karya pelayanan kesehatan lagi dibuat oleh Yesus, selalu memiliki sisi insani dan juga sisi ilahi. Bukan APP namanya kalau kita tidak bisa menggaungkan diri dalam komitmen dan aksi nyata. Ini hanya sebagian kecil tawaran-tawaran yang boleh diberikan. Contohnya ya, ketika aksi di lingkungan kita bisa menyapa yang sakit juga secara virtual, juga kita bisa mendata para lansia dan difabel di lingkungan kita untuk bisa membantu mereka berangkat perayaan Ekaristi offline. Juga bisa juga kita untuk kaum-kaum muda nih, misalnya sekarang kan lagi zamannya booster vaksin COVID-19. Coba deh ikut terlibat, gerejanya lagi mau mengadakan booster, kita ikut terlibat jadi panitia. Itu adalah karya mulia yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini. Nah, berbekal semangat, semakin mengasihi, semakin bersaksi dan semakin meneguhkan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita tuh diajak di dalam pertemuan ini, kita boleh diajak. Kita bagian dari kita adalah sebagai gereja untuk menjadi gereja yang merasakan dan akhirnya untuk menjadi gereja yang menyembuhkan. Sekian dari saya untuk pemaparan materi yang kedua ini. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, kaum muda, orang muda Katolik, para romo, bruder, dan suster yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya diberi tugas oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci untuk membawakan materi yang ketiga. Pertemuan ketiga dalam APP 2022 dengan tema besarnya adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Sedangkan tema pertemuan ketiga adalah peran gereja dalam bidang perlindungan sosial. Mungkin perlindungan sosial ini sebagian mungkin kita sudah paham, tapi mungkin bertanya-tanya apa itu perlindungan sosial. Perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya. Khususnya ada 5, di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Jadi ada 5 bidang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar yang minimum. Jadi kebutuhan dasar manusia sebenarnya lebih dari ini, tapi 5 kebutuhan dasar ini yang dianggap sebagai kebutuhan, batas kebutuhan minimum. Nah, ternyata warga negara kita itu masih banyak yang belum mampu memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Negara diwajibkan untuk membantu. Nah, inilah yang disebut perlindungan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar pasal 34 disebutkan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Itu menunjukkan bahwa negara punya kewajiban untuk membantu warga negara yang masih miskin rentan dalam 5 hal ini. Pemerintah saat ini banyak memberikan perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu ada yang sifatnya bantuan sosial, bantuan yang sering kita sebut semacam bantuan karitatif, tapi ada juga jaminan sosial. Jadi bantuan sosial dan jaminan sosial ini adalah bentuk dari perlindungan sosial. Bagaimana dengan gereja kita, gereja Katolik? Gereja Katolik juga mengajak umatnya untuk menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial ekonomi. Jadi bagi gereja membantu memajukan keadilan sosial ekonomi itu bukan kalau bisa, tapi ternyata berupa kewajiban. Jadi harus begitu ya, terutama bagi orang yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas. Sering kita sebut sebagai KLMTD. Para paus, para pastor kita sering mengatakan, kalau di saat banyak orang bisa makan, bahkan bisa makan berlebihan, tetapi ada yang tidak bisa makan, disitulah pasti ada ketidakadilan. Nah, gereja Katolik ingin kita ini
senantiasa, apalagi dalam masa APP, untuk melakukan pertobatan. Pasti ada yang salah. Kalau kita bisa makan enak, banyak yang makan malah berlebihan, ada saudara kita yang tidak bisa makan, pasti ada yang salah. Nah, disitulah kita boleh menjadi permenungan dalam pertemuan ketiga ini. Jadi dengan kewajiban negara dan kewajiban Gereja Katolik, ternyata punya kewajiban yang sejalan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang miskin dan rentan. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sampaikan kisah bermakna ada 5. Kita bisa pilih salah satu nanti. Saya sampaikan yang pertama itu adalah keluarga Ilma, seorang keluarga yang tinggal di Depok. Ini yang karena kesulitan ekonomi, kesulitan finansial, karena kurangnya pendapatan dari suaminya, itu terpaksa untuk makan sehari-hari hanya mampu memberikan olahan tepung kepada anak-anaknya. Saya kira contoh keluarga Ilma ini tidak hanya di Depok, mungkin di sekitar kita juga ada. Kisah bermakna yang kedua, menyangkut dengan 5 kebutuhan dasar itu, adalah fakta dari berita bahwa kota Jakarta masih dijamuri rumah tak layak huni. Di situ terlihat foto, kita pasti juga tahu yang tinggal di Jakarta, banyak rumah kumuh, tapi juga banyak gedung-gedung mewah. Ternyata datanya itu masih ada 36% penduduk di perkotaan yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini menjadi keprihatinan negara, termasuk keprihatinan kita bersama. Kemudian yang ketiga adalah kisah seorang keluarga yang tinggal di pinggir rel di Manggarai, berjuang hanya untuk makan anak, rumah pasti tidak layak, makan pun seadanya, apalagi kalau urusan kesehatan, keluarga Waluyo ini pasti akan kesulitan. Ya, kemudian kisah bermakna keempat, ini adalah seorang kepala keluarga namanya Pak BT, warga Pademangan Barat di Jakarta Utara. Dia tadinya berdagang mainan anak di wisata pantai di Jakarta Utara, tapi karena sejak COVID ditutup, dia tidak bisa lagi punya pendapatan. Dia sudah mendapat bantuan sosial berupa uang tunai 300.000 per bulan, tetapi memang hidup di Jakarta sangat tidak cukup dengan uang seperti itu. Kisah bermakna kelima adalah manusia silver semakin banyak di masa pandemi. Kita mungkin bisa menemui seringkali di perempatan manusia silver. Memang menyusutnya ekonomi telah menyulitkan jutaan orang di sektor informal. Menjadi manusia silver salah satu cara yang digunakan orang-orang untuk bisa bertahan hidup. Cara ini memang mudah, tapi memang penuh risiko, dikejar Satpol PP dan risiko kesehatannya. Kisah bermakna ini bisa juga kita ambil dari kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Dari kisah itu kita bisa mendalami ternyata banyak keluarga yang masih belum mampu memenuhi kebutuhan sendiri, kemudian apa yang menarik perhatian dan menyentuh hati. Menurut Anda, apa yang menyebabkan kondisi itu bisa terjadi? Ini bisa didiskusikan, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk menolong keluarga yang kesulitan itu. Nah, kita lihat sedikit inspirasi kitab suci. Di Markus 8 ayat 1-10 ada ayat 2, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jadi kita bisa meneladani Yesus sendiri yang peka dan hatinya sangat mudah tergerak oleh belas kasihan. Kemudian oleh Markus 14 adalah ada ayat 7, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Jadi Yesus memang mengatakan sejak dulu orang-orang miskin itu memang selalu ada padamu. Faktanya setelah 2000 tahun memang masih ada sampai sekarang. Nah, inilah yang menjadi karya Yesus yang perlu kita lanjutkan untuk menolong orang-orang miskin. Itulah inspirasi sebentar dari kitab suci. Kemudian dari semua itu kita bisa membuat peneguhan atau wawasan bahwa belas kasihan itu menjadi identitas para pengikut Kristus seperti kita. Kemudian saat ini kita pun mungkin
sedikit banyak juga mengalami kesulitan, namun sebagai komunitas yang berbelas kasih, kita jangan sampai hilang identitasnya itu. Kemudian yang terakhir adalah membangun komitmen dan aksi nyata. Bisa dilakukan dengan merencanakan aksi nyata yang cukup sederhana dan melibatkan sebanyak mungkin peserta, bisa dipilih 5 atau 3 atau berapa orang di lingkungan kita yang mengalami kesulitan paling berat dalam kehidupan mereka saat ini. Orang yang dipilih itu bisa petugas security, anak yatim piatu, pemulung, ojek, dan sebagainya. Apa yang bisa kita bantu untuk meringankan kesulitan mereka? Silakan mengadakan survei sederhana, dikenali, kemudian lakukan aksi nyata. Usahakan memberikan bantuan yang bersifat pancing dan menghindari yang bersifat ikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kaum muda yang terkasih, bicara tentang peran gereja dalam bidang perlindungan sosial adalah peran kita semua, entah besar entah kecil, untuk peduli pada warga masyarakat, saudara-saudara kita yang tertinggal, yang memang dalam perjalanan kita hidup bersama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Mereka yang tertinggal itulah yang harus semakin kita kasihi, semakin kita peduli, dan akhirnya disitulah akan ada kesaksian kasih Tuhan masih ada sampai saat ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kaum muda, materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Shalom, Romo, Suster, Ibu dan Bapak, serta kaum muda yang saya hormati dan kasihi. Selamat malam, perkenalkan saya Stefanus Reza Syarif, biasa dipanggil Reza, kalau lagi lapar jadi resah, tetapi Ibu Bapak tolong jangan disingkat namanya. Stefanus Reza Syarif kalau disingkat jadi stres. Kita jangan stres Ibu Bapak ya, Romo Pastor semua. Mari, walaupun kondisi sekarang begitu berat, begitu menjadi beban dalam hidup kita, tetapi kita yakin Tuhan senantiasa menyertai. Pertemuan keempat ini, peran gereja dalam usaha mikro. Tadi teman-teman dan juga Ibu Bapak serta suster dan pastor sudah mendengarkan begitu banyak kisah-kisah dan juga begitu banyak penjelasan dari teman-teman dan sahabat-sahabat saya mengenai begitu banyak beban-beban dalam hidup. Tetapi bisa dikatakan sebenarnya salah satu beban terbesar di dalam hidup adalah bisa dikatakan ekonomi. Kita sering mendengar atau membaca ada orang-orang yang dia pura-pura berangkat Ibu Bapak pagi-pagi, kelihatannya sedang bekerja. Tetapi sebenarnya dia hanya menghindari dari rumah supaya tidak terlihat tidak bekerja. Ada juga seorang bapak yang mungkin hanya naik motor tetapi wajahnya begitu, tatapannya nanar, tatapannya kosong. Kenapa seperti itu? Karena dia bingung apa yang harus dia bawa pulang untuk makanan bagi keluarganya. Memang di dalam kehidupan ini, terutama di dalam pandemi ini, salah satu yang terhantam paling berat dan paling keras adalah bisa dikatakan bidang ekonomi. Begitu banyak pengangguran, bahkan Bapak Menteri kita mengatakan akibat COVID-19 banyak masyarakat yang semula tidak miskin mendadak menjadi miskin. Dan itu adalah tantangan bagi kita semua. Peluang apakah yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya apakah yang tidak bekerja itu, apakah mereka tidak punya kemampuan? Mereka punya kemampuan. Apakah mereka malas? Tidak. Tetapi kenapa? Karena mereka mungkin tidak punya kesempatan dan mereka mungkin tidak punya keahlian yang bisa dimaksimalkan di dalam kondisi pandemi seperti ini. Saya mengambil sebuah kisah bermakna, Ibu Bapak nanti bisa melihat di dalam buku mengenai Ibu Sunarti, seorang ibu yang memiliki putri yang menderita disabilitas berjuang di tengah hantaman pandemi. Beliau awalnya diajar atau mungkin mendapat kursus masak-memasak tata boga dari gereja. Kemudian berjualan di gereja, disukai. Di dalam perhantaman pandemi, beliau tetap bisa mendapat penghasilan dari
penjualan dan juga catering tersebut. Tetapi awal tahun 2020 pandemi mulai masuk kembali, catering berhenti total. Suami pun diberhentikan. Beliau membuka usaha kaki lima, cari gimana caranya supaya bisa tetap dapur mengebul. Mereka membuat nasi kebuli. Makanan mulai disukai, kaki lima mulai rame, muncul yang namanya PPKM. Dan karena harus tetap memutar bagaimana ekonomi tetap berjalan, Ibu Sunarti dan Bapak mencari pohon pisang di dusun dan di kampung, dibeli secara borongan, lalu pisang tersebut diperem dan hingga matang. Lalu mereka menjual secara online. Pertanyaan refleksi bagi kita Ibu Bapak semua. Bagaimana kondisi saya saat ini? Apakah di tengah kesulitan ini saya tergoda jauh dari Tuhan? Kesannya Tuhan kok tidak sayang dengan saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu teman-teman seiman? Dan apakah saya sudah berperan untuk memajukan usaha teman-teman seiman? Ada sebuah kisah di dalam kitab 2 Raja-Raja yang mengisahkan tentang seorang janda dan Nabi Elisa. Jadi ada seorang janda yang datang ke Nabi Elisa berkeluh kesah karena dia sudah ditagih hutangnya. Kalau tidak bisa membayar, anaknya akan dijadikan budak. Maka si ibu ini berkeluh kesah kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa berkata, silakan siapkan buli-buli, siapkan guci-guci, nanti setelah itu guci-guci tersebut akan tiba-tiba mendadak berisi dengan minyak. Kemudian minyak itu dijual oleh sang janda ini dan kemudian uangnya bisa membayar hutang dan juga sisanya bahkan berlebih bisa digunakan untuk hidup sehari-hari. Artinya kita jangan khawatir Ibu Bapak. Seringkali kita di dalam sepertinya jalan itu sudah buntu. Tidak ada jalan keluar. Tapi kita yakin kerahiman Tuhan senantiasa menyertai kita. Biar kita menjadi nabi-nabi Elisa yang membantu teman-teman dan saudara-saudari kita. Mungkin bahkan ibu bapak dan teman-teman serta saudara dan Romo juga berpikir, wih ternyata sekarang ibu ini bisa masak, ibu ini bisa membuat kue. Karena ternyata banyak bakat terpendam yang merupakan anugerah tersembunyi dari Tuhan yang muncul karena himpitan pandemi ini. Maka marilah kita dukung mereka. Kita adalah gereja. Kita semua adalah pribadi yang bisa menjadi Nabi Elisa untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ibu Bapak, marilah kita melaksanakan tugas gereja, yaitu hadir dan membantu semua masyarakat agar sedikit demi sedikit kita semua terbebas dari hantaman pandemi ini. Karena saya adalah yang fasilitator atau yang keempat terakhir, maka saya ajak main Ibu Bapak semua. Oke? Ya, kita main interaksi. Oke, saya tayangkan di depan. Ibu Bapak, ada 12 benda. Silakan Ibu Bapak nanti tunjuk bendanya dengan tangan, boleh di depan handphone atau di depan kamera Ibu Bapak. Pilih satu buah lingkaran. Lingkaran di sini ada buku, kemudian ada piring meja makan dan banyak, ada sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5 lingkaran. Pilih salah satu. Sudah? Kemudian setelah itu pindah ke kotak sebelah kiri atau kanan dari lingkaran yang Ibu Bapak pilih tadi. Sudah? Ya, pindah. Oke, lanjut. Pindah ke lingkaran. Tadi dari kotak ke lingkaran sebelah atas atau sebelah bawah. Sudah? Ya, lanjut. Pindah ke kotak secara diagonal atau miring. Saya yakin sudah semua. Dan yang terakhir adalah pindah ke lingkaran sebelah kiri atau kanan dari Ibu Bapak. Sudah semua? Saya yakin Ibu Bapak saat ini berada di sini. Benar Ibu Bapak? Iya. Oke. Mengapa demikian? Karena zaman kita ini adalah zaman digital.
zaman yang membutuhkan yang namanya teknologi. Maka mari kita maksimalkan teknologi yang kita miliki ini. Caranya bagaimana? Dengan hidup digital ini ternyata begitu banyak sisi positif yang bisa kita laksanakan. Salah satunya menggunakan digital, kita bisa melakukan aksi nyata untuk membantu teman-teman kita di dalam usaha informal atau mikro ini. Yang pertama, membuat list umat yang berjualan. Di dalam gereja, Ibu Bapak, coba dicatat. Oh, Bapak A menjual ini, Bapak Ibu B menjual ini. Umat-umat di lingkungan, umat di paroki, umat di wilayah kita data. Lalu kita coba membeli dari mereka. Kita memang memerlukan dan mereka juga mendapat penghasilan. Lalu paroki juga bisa memfasilitasi dengan aplikasi atau mungkin teman-teman dari Komsos, dari IT bisa membuat aplikasi secara sederhana. Dan membantu mempromosikan teman-teman yang kita kenal kepada atau di dalam kita punya aplikasi. Misalnya di WhatsApp, di YouTube, wah ini makanannya enak sekali, ibu ini luar biasa, wah buah-buahnya segar dan sebagainya. Dan juga mungkin ada ide lainnya. Semoga saya berharap di dalam pertemuan yang terakhir ini, pertemuan yang keempat, Ibu dan Bapak, serta kita semua bisa memberikan langkah yang konkret, langkah yang pasti dan menjadi saksi sehingga banyak orang yang bisa terbebas dari pandemi dan himpitan ekonomi ini. Terima kasih Ibu dan Bapak atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini.